Ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Tadi telah kita bahas matan yang ke-11 dari kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari rahimahullah, tentang bahwasanya termasuk perbuatan bid'ah, termasuk perbuatan muhdats, apa yang dilakukan dari firqah-firqah dhalal, kelompok-kelompok sesat yang berbicara tentang Allah, menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, berbicara tentang sifat-sifat Allah dengan menyelewengkan makna yang hak kepada makna yang batil. Ini adalah perkara muhdats dalam agama. Tadi telah disebutkan beberapa sekte atau kelompok sesat, yaitu 6 kelompok sesat, dan barakallahu fikum, satu kelompok atau satu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Allah berikan nikmat kepada mereka berada di atas kebenaran dalam masalah ini dan masalah-masalah yang lainnya. Kita ulangi rojaah sedikit tentang beberapa kelompok sesat yang terkait dengan asma wa sifat. Yang pertama siapa? Qaramithah, al-Qaramithah, dan yang serupa dengan mereka. Siapa yang serupa dengan mereka? Al-Falasifah. Apa keyakinan al-Qaramithah? Keyakinan Qaramithah apa? Apa? Menolak, meniadakan nama-nama dan sifat Allah dan wujud Allah. Ini al-Qaramithah. Para ulama mengqadis apa ini? Kelompok ini kafir, jelas ya. Ini lebih dahsyat dari Jahmiyah. Kalau Jahmiyah masih menetapkan wujud Allah. Lalu Jahmiyah mengikut Jahm, barakallahu fikum. Apa keyakinan Jahmiyah? Apa keyakinan Jahmiyah? Menetapkan wujud Allah dan menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa vonis ulama tentang kelompok yang kedua ini, sekte yang kedua ini? Kafir. Sepakat ya, para ulama sepakat tentang kekafiran Jahmiyah. Sepakat, para ulama sepakat tentang kekafiran Jahmiyah. Bukan sepakat tentang kebid'ahannya, atau bukan sepakat tentang mereka itu ahlul bid'ah, namun sepakat tentang kekafirannya. Orang yang salat di belakang seseorang yang berkeyakinan Jahmiyah, pengikut Jahm, sobat, sah tidak salatnya? Tidak sah. Ya, wajib diulang, cari imam yang lain, cari masjid yang lain kalau imamnya mempunyai pemahaman sebagaimana pemahaman Jahmiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, al-Mu'tazilah. Apa keyakinan Mu'tazilah? Apa keyakinan Mu'tazilah? Nanti antum sering dapatkan dalam kitab-kitab akidah, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari sering antum dapatkan orang yang mempunyai pemahaman yang apa yang telah kita sebutkan, walaupun mereka tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa itu pemahaman salah, bukan pemahaman sesat. Namun itulah ya realita. Apa yang ketiga? Apa keyakinan Mu'tazilah? Apa? Asbatu al-asma, menetapkan nama-nama Allah, lalu menolak sifat-sifat Allah. Ini Mu'tazilah ya, Mu'tazilah. Para ulama berselisih pendapat tentang Mu'tazilah ini. Sebagian mengatakan kafir, sebagian tidak. Dan orang yang mempunyai pemahaman Mu'tazilah banyak. Sebagian dosen-dosen IAIN pemahamannya Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Lalu yang keempat, apa yang keempat? Sekte yang keempat, Al-Asy'ariyah, Ma'ruf. Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka apa? Menetapkan apa?
seluruh nama-nama Allah dan menetapkan hanya 7 sifat Allah. Sifat yang lainnya ditolak. Sekian banyak dari sifat-sifat Allah ditolak. Yang ditetapkan hanya berapa? 7. Jadi Asy'ariyah. Para ulama tidak mengkafikan Asy'ariyah. Lalu yang kelima, apa yang kelima? Sekte yang kelima, sekte sesat yang kelima apa? Al-Maturidiyah. Al-Maturidiyah. Apa keyakinan mereka? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, yaitu Asy'ariyah menetapkan seluruh nama-nama Allah dan hanya menetapkan 7 sifat. Ini yang ditetapkan juga oleh Al-Maturidiyah. Namun ditambah beberapa sifat yang lain. Seperti yang sering kita dengar, selawatan sebelum sholat, yang sifat 20 itu Al-Maturidiyah. Itu akidah Al-Maturidiyah yang terkait dengan asma sifat. Lalu yang keenam, apa yang keenam? Kelompok sesat yang keenam apa? Al-Mumathilah atau Al-Musyabihah. Apa keyakinan Al-Mumathilah? Musyabihah apa? Keyakinannya menyerupakan nama Allah dengan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Itu ya. Itu apa hukumnya? Para ulama menghukumi kelompok ini apa? Jelas ya. Sebagai seorang yang musyrik ya, Allah Ta'ala a'lam bishawab. Dan kelompok yang hak, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok yang Allah berikan hidayah, petunjuk untuk berada di atas kebenaran terkait dengan masalah semua sifat dan masalah-masalah yang lainnya dari permasalahan akidah. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan nama-nama dan sifat Allah? Apa? Gimana keyakinannya? Menetapkan seluruh nama-nama Allah, menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah menamai dirinya atau mensifati dirinya sendiri. Dalam banyak ayat Allah menamai dirinya, mensifati dirinya, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Begitu juga menetapkan sifat-sifat Allah yang Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah. Ketika kita mengetahui ada sebuah hadis yang sahih, hadis terkait dengan bahwasanya Rasulullah mensifati Allah dengan sesuatu sifat, ketahui hadis itu sahih, maka kita wajib menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dari sifat Allah. Dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya dan dengan tanpa menolak sifat-sifat tersebut. Maka ada sebuah kaidah dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkait dengan asma wa sifat, isbatu bila tamtsil, bahwasanya Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat Allah dengan tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini bantahan dari orang-orang musyabihah dan mumathilah. Wa tanzihu bila tamtsil, Ahlus Sunnah wa tanzihu, mensucikan Allah. Ahlus Sunnah orang yang paling mensucikan Allah dengan tanpa menolak sifat-sifat Allah. Kelompok ahlu bidah dari kalangan Mu'attilah. Mu'attilah itu orang-orang yang menolak sifat Allah. Orang-orang yang menolak sifat Allah ini banyak sektenya. Ada yang menolak seluruh nama-nama dan sifat Allah seperti Jahmiyah, masuk golongan Mu'attilah. Mu'attilah secara umum kalau mau dibuat bagan, ada kelompok sesat yang terkait dengan asma sifat itu terbagi menjadi 2. Ada kelompok sesat yang menetapkan sifat-sifat Allah dengan menserupakan Allah dengan makhluknya. Ini mumatsilah dan musyabihah, yaitu menetapkan sifat Allah dengan menetapkan sifat-sifat Allah, namun mereka menyerupakan Allah, sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ini kelompok sesat. Para ulama mengkafirkan, memusyrikan kelompok mumatsilah dan musyabihah ini. Lalu kelompok yang kedua, kelompok sesat yang kedua, Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Mu'attilah adalah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Nah, Mu'attilah ini sektenya banyak, cabang atau sektenya banyak. Mu'attilah ini sektenya banyak. Ada orang yang menolak
sifat-sifat Allah, menolak seluruhnya, menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jahmiyah namanya. Jahmiyah ini masuk dalam Mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, hanya menolak sifatnya, menetapkan seluruh nama Allah dan yang ditolak hanya sifat-sifatnya. Mu'tazilah namanya. Ada yang menetapkan seluruh nama-nama Allah dan menetapkan hanya 7 sifat Allah. Asy'ariyah namanya, masuk Mu'attilah. Ada orang yang menolak seluruh menetapkan nama-nama Allah dan hanya menetapkan 7 sifat bagi Allah dan beberapa sifat tambahannya. Maturidiyah namanya. Nah, ini semua sekte-sekte ini masuk ke kelompok Mu'attilah, orang yang menolak sifat-sifat Allah. Itu secara garis besar. Alhamdulillah, untuk paham ini luar biasa. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara ilmu yang barakallahu fikum asing di tengah-tengah kaum muslimin, asing di tengah-tengah kaum muslim. Kita lanjutkan matan yang ke-12 sambil menunggu Al-Ustaz Mubarak hafizahullah. Matan yang ke-12 dari kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari rahimahullah. Ada yang mau bertanya sebelum ini? Sebelum kita lanjutkan. Insyaallah ya. Salah ini ya. Kalau ada matan yang pendek, kelanjutan dari matan 11. Berkata Imam Barbahari rahimahullah, qala mu'allif rahimahullah, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, wala yaqulu fi sifati rabbi ta'ala kaifa wa lima illa syakkun fillahi tabaraka wa ta'ala. Janganlah mengatakan tentang sifat-sifat Allah kaifa, bagaimana, walima, mengapa demikian, illa syakun fillahi tabaraka ta'ala. Hal ini akan menimbulkan keraguan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini matan yang ke-12, bahwasanya Al-Imam Barbahari melarang di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang terkait dengan asma wa sifat, yaitu tidak boleh mentaqiyih, yaitu menanyakan hakikat dari sifat Allah. Bagaimana sih sifat Allah ini? Misalnya ada sifat Allah sebutkan ya. Bagaimana sih sifat Allah? Bagaimana sih? Ini adalah perkara yang dilarang. Maka wajib, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, la yus'alu anil kaifiyah. Tidak boleh bertanya tentang hakikat dari sifat Allah. Wala yus'alu anil ta'lil. Dan tidak boleh bertanya tentang alasan. Lima qala kadza. Kenapa? Qala kadza, berkata dengan demikian, bal yuslamu lillahi azza wa jalla. Bahkan wajib seseorang berserah diri kepada Allah azza wa jalla, li'annahu la ya'lamul kaifiyata illa Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan tidak ada yang mengetahui hakikat dari sifat Allah kecuali Allah sendiri. Rasulullah tidak mengetahuinya. Barakallahu fikum. Kita tidak mengetahui hakikat sifat Allah, hanya Allah SWT yang mengetahui sifat hakikat dari sifat Allah. Barakallahu fikum. Sebagian ahlu bidah wal ahwa melakukan hal yang demikian. Bagaimana hakikat sifat Allah? Karena di antaranya
yaitu orang-orang yang munharif, orang-orang yang menyimpang, yang mendahulukan atau yang menggunakan kias dalam masalah akidah. Kias yang fasid dalam kias dalam masalah menggunakan kias yang rusak dalam permasalahan agama. Bahkan wajib bagi kita, barakallahu fikum, untuk tunduk kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Afaraita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah." Kata Allah, apakah kamu tidak melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allah ala ilmin, Allah menyesatkan mereka di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi, Allah mengunci Allah mengunci pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa qalbihi, dan hatinya. Dan Allah jadikan penutup bagi pandangannya. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, ancaman bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka wajib bagi kita untuk tunduk terhadap perintah Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bishawab. Matanya selanjutnya agak panjang penjelasannya yang terkait dengan kalamullah yang dibawakan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah. Dan beberapa sekte yang terkait dengan masalah Al-Quran, beberapa sekte yang terkait dengan masalah Al-Quran. InsyaAllah kita lanjutkan untuk membaca matan ini pada kesempatan yang lain, sambil menunggu Al-Ustaz Mubarak hafizahullah. Mungkin ada yang bertanya atau mau ditanya, tanya aja ya. Gampang kalau ditanya, yang susah yang jawab, yang susah yang ditanya. Kalau bertanya yang susah yang ditanya. Barakallahu fikum. Ada seorang suami, misalnya sebuah kasus seperti ini. Ada seorang suami, untuk yang pertama kalinya dia mengatakan kata cerai kepada istrinya, perajaan yang lalu. Ada seorang suami yang mengatakan cerai kepada istrinya untuk yang pertama kali. Pertanyaannya, adakah hak untuk rujuk bagi suaminya? Ada enggak? Ada, masalah. Yang lain? Ada enggak? Untuk pertama kalinya dia mengatakan kamu saya talak misalnya. Ada enggak? Bu Hamzah? Ada. Ada enggak yang jawabannya lain? Pandi apa Pandi? Ada enggak? Hah? Ada. Siapa yang mau jawab lagi? Itu kalau ditanya nanti sama tetangganya, suami saya mengatakan cerai sama saya dalam keadaan marah, apakah ada hak rujuk bagi suami saya? Ada enggak? Saya mau menjawab. Hah? Ada enggak? Ada lagi mau menjawab? Yang depan. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Untuk pertama kalinya suaminya mengatakan kamu saya talak, kamu saya cerai. Ada tidak? Ada ya, sepakat ya? Ijma'nya. Ijma' jamaah taklim Selipi. Bisa dikumpulkan nanti ijma'nya para jamaah taklim Selipi. Dirinci tafsir hukumnya. Kalau istrinya ini adalah seorang istri yang pernah atau sudah pernah digauli, melakukan hubungan suami istri, maka ada hak rujuk ketika dalam masa iddah. Misalnya seorang suami mencerai istrinya dan istrinya sudah pernah digauli, melakukan hubungan suami istri, kemudian dicerai untuk yang pertama kalinya. Dalam masa iddah ada kesempatan rujuk.
talak yang pertama, ada kesempatan rujuk. Yang diberikan kesempatan rujuk bagi suaminya dalam masa iddah. Ini yang pertama ya, yang keumuman terjadi, yang antum paham. Yang kedua, kalau istri yang dia talak, walaupun itu talak yang pertama atau bahkan talak yang kedua, namun istri ini belum sama sekali pernah digauli, belum sama sekali melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, maka tidak ada hak rujuk. Tidak ada hak rujuk. Contoh kasusnya, dan ini terjadi, barakallahu fikum. Misalnya seorang suami tadi menikah jam 9, melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki melakukan akad nikah tadi hari Ahad jam 9 dini hari, jam 9 pagi hari. Akad setelah melalui proses perkenalan atau ta'aruf misalnya. Jam 9 akad, walimah, makan-makan, senang-senang, kumpul keluarga. Tibalah malam pertama antara dirinya dengan suaminya. Jam 8 malam setelah salat Isya. Setelah salat Isya ternyata ya masing-masing sebagaimana suami istri melihat satu dengan yang lainnya, sama-sama melihat. Qadarullah sang suami mendapati istrinya ada cacat atau ada aib yang tidak dia ketahui sebelum menikah. Baik itu disengaja diumpetin atau tidak dikasih tahu oleh walinya, atau tidak sengaja. Anak ulangi, baik itu disengaja atau tidak sengaja, ternyata ada aibnya. Misalnya kupingnya, misalnya ya, kecil sebelah, atau misalnya yang nggak kelihatan kan, pakai hijab, mungkin dia pas nazar dia melingkar diperintah untuk membuka jilbabnya. Atau misalnya ada lainnya, cacat misalnya, ternyata jarinya hanya 4, jari yang kakinya misalnya. Ada kan aib kan? Karena dia pakai kaos kaki, dia ngeliat ke bawah, ketika nazar, udah gemeter sih. Pertama kalinya, pengalaman pertama kali, jangan lihat semuanya merah, qadarullah. Atau disengaja diumpetin, sengaja ditutupin aibnya sama walinya. Ada yang seperti ini tindakan yang nggak tepat atau tindakan yang salah, karena akan bermudarat bagi kedua belah pihak. Ternyata ada aibnya, dan dia merasa ditipu misalnya sama walinya karena tidak mengetahui aibnya ini. Maka kemudian dia cerai tanpa belum melakukan hubungan suami istri. Yang seperti ini, walaupun talak sekali, ini pertama kali enggak? Nah, pertama kali, maka tidak ada hak rujuk. Kenapa? Karena belum digauli. Sedangkan rujuk itu ketika telah digauli, maka tidak ada rujuk. Enggak ada masa iddahnya seharusnya. Nanti belum pernah digauli, maka tidak ada kesempatan untuk rujuk bagi. Kalau suaminya ingin kembali gimana? Dengan pernikahan yang baru. Itu ya. Nah itu. Kalau kasusnya seperti ini nggak ada rujuk. Lalu kalau itu talak pertama tidak. Betul. Talak pertama tidak. Kalau itu talak pertama boleh langsung kalau itu talak pertama boleh langsung dinikahi tanpa harus dinikahi dengan laki-laki yang lain. Wallahu ta'ala. Lalu dari contoh kasus ini, pertanyaan yang kedua, murojaah ya, ini penting nih, masalah talak penting. Barakallahu fikum. Apa hukum status pernikahannya? Apakah Anda beri dua opsi supaya lebih dipersempit jawabannya supaya lebih mudah. Apakah hukum pernikahannya ba'inah sughra, perpisahan yang kecil, atau ba'inah kubra, perpisahan yang besar? Apa hukum perceraiannya? Apa hukum perceraiannya? Apakah perpisahan yang kecil atau perpisahan yang besar? Ba'inah sughra atau ba'inah kubra? Ayo, yang paling depan. Apa hukum pernikahannya? Harus luar balas. Apa hukum pernikahannya? Ayo anak mahasiswa nih. Apa pernikahannya? Apa hukum pernikahannya? Ba'inah sughra apa ba'inah kubra? Hah? Ba'inah sughra. Ba'inah sughra ya, perpisahan yang kecil. Perpisahan yang kecil.
Lalu pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan bainah sugro dan bainah kubro? Perpisahan yang kecil dengan perpisahan yang besar, apa bedanya? Apa bedanya? Apa perbedaannya? Yang mau jawab? Abu Hamzah, jawab enggak? Ayo, perbedaannya apa? Yang grogol nih, yang grogol. Apa? Perbedaannya, kalau bainah sugro itu barakallahu fikum, perpisahan yang kecil, boleh seorang suami langsung menikahi dia dengan pernikahan yang baru, melakukan akad nikah baru ketika terjadi perceraian dengan bainah sugro. Boleh menikahi dengan pernikahan baru ketika terjadi perceraian bainah sugro. Boleh dengan akad nikah yang baru langsung dia nikahi, tanpa harus dinikahi dengan laki-laki yang lain. Yaitu terjadinya pada talak, terjadinya setelah habisnya masa iddah, masa sang istri menunggu 3 kali haid pada talak pertama dan talak kedua. Ini namanya bainah sugro. Boleh sang suami langsung menikahi kembali tanpa harus dinikahi laki-laki yang lain terlebih dahulu. Adapun bainah kubro disyaratkan harus dinikahi dengan laki-laki lain terlebih dahulu dan melakukan hubungan suami istri. Ini perbedaan antara bainah sugro dan bainah kubro. Lalu pertanyaan selanjutnya tentang apa? Barakallahu fikum. Masa iddah sebagian istri ada tetangga anak. Contoh yang lain. Contoh soalnya, berapa masa iddah yang harus ditunggu oleh seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Berapa masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Siapa yang mau tangan? Ya, ada 4 bulan 10 hari, Masya Allah. Siapa yang tahu apa dalilnya ya? 4 bulan 10 hari, ada yang jawab. Ada yang lagi yang jawab? Ayo anak mahasiswa nih ya. Ulangan deh, berapa sih? 4 bulan 10 hari sama. Ada yang lain? Masa iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, kalau antum menyaksikan ada tetangga yang meninggal, misalnya suaminya kemudian nikah sebelum habis masa iddah, yang harus dia jalani ketika dia tinggal mati oleh suami, bisa ditegur kan, bisa dinasehati. Ini terjadi karena mereka nggak paham. Ya, barakallahu fiik. Berapa? Ada yang mau jawab? Sebelah kanan. Iya. Jika kalau nggak hamil, berarti ahsan, gitu ya. Rinci yang lebih rinci. Ketika istrinya dalam keadaan hamil, ditinggal mati oleh suami dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Lalu kalau tidak dalam keadaan hamil, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu pertanyaan selanjutnya, barakallahu fikum. Idahnya wanita yang belum pernah mengalami haid, berapa idahnya? Idah wanita yang belum pernah mengalami haid, dicerai oleh suaminya, berapa idahnya? Wanita yang masih kecil kemudian dinikahi, belum pernah atau tidak, belum haid, berapa idahnya? Belum mengalami haid, masih kecil, berapa idahnya? Ayo, berapa idahnya? 3 bulan. Betul ya, 3 bulan. Insyaallah. Kalau seorang suami, penting nih. Kalau seorang suami mempunyai beberapa orang istri, hendak berpergian. Seorang suami memiliki beberapa istri hendak berpergian. Lalu apa yang harus dia lakukan? Apakah dibawa semua
ditinggal semua atau di bawah sebagian? Kalau di bawah sebagian bagaimana konsekuensinya? Nih, penting karena banyak perkara-perkara yang barakallahu fikum yang terkait dalam masalah ini yang banyak tidak diketahui oleh orang-orang yang mempunyai istri lebih dari satu. Apa yang dilakukan? Banyak perkaranya, artinya banyak hukum-hukum yang terkait dengan hukum ini. Kalau melihat atau mengumpulkan risalah-risalah di Maktabah Samila aja yang terkait dengan hukum poligami luar biasa, banyak sekali kitab-kitab. Bagaimana? Kalau seseorang hendak berpergian mempunyai lebih dari istri satu, apa yang harus dilakukan? Diundi. Berarti harus dong tiap hari gitu diundi. Kalau anak mau bawa semua gimana? Hah? Dijelaskan barakallahu fikum, ketika seseorang mempunyai lebih dari seorang istri hendak berpergian, maka ada 3 pilihan yang harus dia pilih. Pilihan yang pertama, dibawa semua. Dibawa semua istri-istrinya ketika dia meyakini bahwasannya perjalanannya aman. Dia meyakini perjalanan Jakarta Jogja aman. Dibawa semuanya, 4-4-nya menghadiri daurah Jogja. Aman dia yakini. Dan dia mempunyai kewajiban untuk memberikan jatah giliran bermalam yang sama ketika dibawa semua ini. Ini pilihan yang pertama. Milih yang seperti ini boleh, konsekuensinya seperti ini. Lalu yang kedua, sambil nunggu Barok ya. Santai kita nanya jawab yang santai aja. Faedah yang santai. Lalu yang kedua, bisa tidak dibawa semua. Karena lagi ekonominya lagi menipis nih tahun ini, jadi nggak ada daurahnya, nggak sendirian aja. 4 istrinya nggak diikut. Kalau dibawa semua 350. Naik bisnis 200 kali berapa? Kali 4 udah berapa? 800 ya. 800 sama dia berapa coba? 1 juta. Berangkatnya doang. Belum pulangnya, belum makannya, wah. Kali ini sendiri aja. Boleh yang seperti itu, nggak dibawa semua, boleh. Lalu pilihan yang ketiga, dibawa sebagian saja atau salah seorangnya. Dibawa sebagian saja atau salah seorangnya. Kalau dibawa 4-4-nya bisa 3 jutaan. Kalau dibawa setengah cukup kayaknya. Atau sebagian saja setengah. Sebagian ya, dibawa 2 orang atau salah satunya boleh. Cukup uangnya. Dia memilih salah satu atau sebagiannya saja, maka kalau ini yang dia pilih dia harus mengundinya. Tuh ya. Kalau yang nggak dibawa semua, dia harus menunaikan hak-hak dan kebutuhan selama di rumah. Diberikan nafkahnya, makanannya cukup selama dia daurah sepekan di Jogja itu. Lalu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah, kalau seorang suami memilih salah seorang di antara istri-istrinya, maka harus apa yang dia lakukan? Dengan apa? Dengan mengundi, ya. Dengan diundi wajib. Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata, kata Aisyah dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, singkat anak, lupa Bukhari atau Sahih Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila Rasulullah SAW hendak berpergian, ketika beliau berkeinginan memilih salah seorang istrinya, maka beliau mengundinya. Siapa nama yang keluar, maka itulah yang ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu pertanyaannya, apakah ada qada? Ini perhatian nih, penting makanya. Enggak sembarangan. Banyak orang yang menyelisihi, enggak tahu ilmunya sehingga berbuat kezaliman dan menyelisihi sehingga poligaminya enggak syar'i. Sudah ada musuh-musuh Islam atau orang-orang munafik hendak memadamkan cahaya Islam dengan menampilkan seakan-akan poligami itu barakallahu fikum sebuah hal yang seakan-akan sebuah dalam tanda kutip mereka menyebarkan atau mengesankan poligami itu mensengsarakan wanita, dikesankan oleh seperti ini oleh musuh-musuh Islam. Ditambah sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini, melakukan syariat ini, tidak tahu bagaimana poligami yang syar'i sehingga memberikan kesan yang tidak baik kepada kaum muslimin yang lainnya.
Terkait diantaranya terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan poligami. Di antaranya barakallahu fikum ada hal-hal yang mewajibkan qada, yaitu mewajibkan mengganti jatah giliran bermalam ketika seseorang suami melakukan hal-hal yang mengharuskan dia mengganti jatah giliran bermalam. Ini konsekuensi. Ada yang seperti ini konsekuensinya. Nah, pertanyaannya barakallahu fikum, ketika seorang suami pergi dengan salah seorang istrinya, apakah dia wajib mengganti jatah malam giliran istri-istri yang ditinggal oleh suaminya di rumah? Punya istri 4, istri pertama diajak ke Jogja daurah sepekan, 3-nya tinggal di rumah. Apakah ketika pulang nanti diganti ini jatah malam selama sang suami misalnya diganti jatah malam istri yang tinggal di rumah? Diganti enggak? Bu Hamzah? Enggak, kata Bu Hamzah. Terekam ya Bu Hamzah. Termasuk tajilan atau kedengeran. Kalau tidak. Diganti enggak? Enggak. Yang lain, jawabannya lain. Ayo, diganti enggak? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 pendapat yang terkait dengan ini. Ambil nunggu sebarak ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 3 pendapat yang terkait dengan ini. Kata beliau, pendapat yang pertama harus ada pendapat yang pertama wajib qada, wajib mengganti jatah giliran bermalam istri-istri yang ditinggal di rumah. Diharuskan untuk mengganti jatah giliran bermalam istri-istri yang ditinggal di rumah, baik dia melakukan undian ketika hendak safar dengan salah seorang istrinya atau sebagian istrinya, ataupun dia tidak menggunakan undian, maka harus ada qada. Ini mendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, ketika seorang suami hendak berpergian dengan salah seorang istrinya atau sebagian dari istrinya, dia melakukan undi, keluar namanya fulana istri pertama. Pengen ajak 2 orang, 2-nya ditinggal, keluar lagi istri ketiga, fulana namanya. Ini undian. Baik dengan diundi, dia pergi bersama sebagian istrinya, atau dia milih, ini saja nih yang saya pilih, si fulana yang menemani saya, istri pertama. Maka wajib untuk mengqada baik diundi ataupun tidak diundi. Wajib untuk mengganti jatah malam giliran bagi istri-istri yang ditinggal di rumah. Ini pendapat yang pertama. Pendapatnya siapa? Imam Malik dan Abu Hanifah. Lalu pendapat yang kedua, pendapatnya Az-Zahiriyah. Pendapatnya Az-Zahiriyah baik diundi ataupun tidak diundi tidak wajib kok, tidak ada qada. Diundi atau tidak diundi tidak ada qada. Ana menunjuk salah seorang istri ana misalnya, cuma 1 doang ya sekarang. Sisanya ada 4. 1 yang ana tunjuk, si fulana. Istri pertama aja lah yang ikut sama ana. Misal kebetulan rumahnya dekat Jogja, daurahnya di Jogja, dah ana tunjuk. Ini enggak diundi ya berarti. Atau ana undi. Ana masukin semua nama istri ana 4-4-nya masukin, diundi keluar salah seorang istri ana. Diundi ataupun tidak diundi tidak ada qada, kata Az-Zahiriyah. Pendapatnya Daud Az-Zahiri, wallahu taala alam. Adapun Ibnu Hazm tidak berpendapat demikian. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berpendapat dengan pendapat demikian. Yaitu pendapat yang ketiga, kalau diundi maka tidak ada qada. Diundi nama 4 istrinya dimasukin, atau diundi misalnya dengan cara apalah. Kemudian keluar nama salah istrinya atau pergi safar sama salah seorang istrinya atau sebagian istrinya, maka tidak ada qada kalau dari hasil undian untuk mengqada jatah malam giliran bermalam bagi istri-istrinya yang ditinggal di rumah. Kalau tidak diundi maka harus qada itu. Karena nuduh salah seorang istri anak misalnya, maka harus qada. Itu pendapat yang rajih insyaallah. Pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu ya ayatul kiram rahimani wa rahimakumullah.
Lalu pertanyaan selanjutnya, kewajiban seorang suami itu diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, apa ayatnya antum hafal enggak? Faqihu ma qabalakum minan nisa matna wa sulata wa ruba'a fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Nikahilah istri-istri, nikahi wanita yang engkau senangi 2, 3 atau 4. Jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Makna adil di sini diantaranya harus berbuat adil dalam membagi jatah giliran bermalam. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan membagi jatah bermalam dan apa yang dimaksud dengan bermalam? Apa yang dimaksud dengan bermalam dan apa yang dimaksud dengan membagi rata jatah bermalam? Saya ingin bisa jawab. Nah, ketika melihat ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat yang melakukan hal ini, bisa ditegur, bisa dinasihati. Apa yang dimaksud? Baru dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan bermalam itu adalah di mana seorang suami bersama istrinya bertempat tinggal di satu tempat tinggal, berada di satu tempat tinggal walaupun dia tidak melakukan hubungan suami istri ataupun tidak tidur. Ini yang dimaksud dengan bermalam. Berada di tempat tinggal, berada antara istrinya dengan suaminya sama, berada di satu tempat tinggal pada malam itu walaupun tidak tidur ataupun walaupun tidak melakukan hubungan suami istri. Tidak harus melakukan hubungan suami istri dan tidak harus tidur. Kebetulan tinggalnya di tempat banyak nyamuk misalnya, semalaman nggak bisa tidur. Dan sudah cukup dikatakan bermalam. Kenapa? Karena berada di tempat satu tinggal yang sama dengan istrinya ketika malam tersebut. Walaupun seharian semalaman kerjanya, walaupun semalamnya nempokin nyamuk, kerja nyamuk, itu yang diinginkan dengan bermalam. Ataupun yang diinginkan dengan membagi rata dengan bermalam, yaitu seorang suami memberikan jatah waktu bermalam di satu istri dengan istri yang lainnya sama, dengan istri yang lainnya sama. Sebagian ulama mengatakan semalam-semalam. Jadi malam yang dihitung, ini malam apa sekarang? Ini hari Ahad ya, malam Senin. Nah, Seninnya dihitung. Dihitungannya itu patokannya malam. Malam Senin ikut malam. Malam ini di sini, malam ini di sini. Sebagian lagi mengatakan 2 malam, 2 malam. Sebagian lagi Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bisa semalam-semalam, 2 malam, 2 malam, 3 malam, 3 malam. Tidak boleh kurang dari 1 malam, misal setengah malam, nggak bisa ya, setengah hari. Atau nggak boleh lebih dari 3 malam, kata Imam Nawawi. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Sebagian ulama mengatakan nggak boleh lebih dari semalam-semalam karena hadisnya Rasulullah semalam-semalam. Dalam sebuah hadis ketika Rasulullah dalam keadaan sakit yang mengantarkan kepada kematian beliau, Rasulullah mengatakan kepada para istrinya, di mana aku sekarang? Di mana aku besok? Di mana aku besok? Kata Rasulullah. Di mana aku besok? Ketika dalam keadaan sakit, Rasulullah menginginkan malam di mana malam tersebut malamnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika istrinya mengetahui Rasulullah menginginkan malam Aisyah radhiyallahu taala anha, malah menginginkan berada di rumah malamnya Aisyah ketika beliau sakit parahnya, maka para istri-istri beliau merelakan Rasulullah memilih di mana beliau hendak memilih untuk berada di malam tersebut ketika beliau sakit. Maka beliau memilih di malamnya Aisyah dan meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Gitu. Nah, sebagian ulama mendapat semalam-malam nggak boleh lebih. Berdasarkan hadis ini. Sebagian lagi mendapat boleh 2 malam, 2 malam, 3 malam, 3 malam, nggak boleh lebih dari itu, kata Imam Nawawi rahimahullah. Ibnu Hazm rahimahullah membolehkan 7 malam, boleh sampai 7 malam. Berdalil apa? Darinya diantaranya kalau pengantin baru untuk istri yang kedua dan ketiga dan keempat. Istri yang kedua, 3 dan 4 ini bikr, yaitu gadis, perawan. Maka diberikan hak istimewa untuk 7 hari sang suami bersama dengan istri barunya yang kedua, 3 atau 4.
Dari sinilah Imam Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat boleh 7 hari. Boleh 4 hari 3 hari sampai 7 hari batasnya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah. Sebagian lagi ulama berpendapat bahwasanya lebih dari itu boleh. Lebih dari itu boleh. Batas paling akhirnya adalah 40 hari. Batas akhirnya adalah masa ilah. Berapa masa ilah? Berapa masa ilah? Enggak boleh lebih dari 40 hari. Enggak boleh lebih dari 40 hari kata sebagian ulama. Boleh sebulan-sebulan. Wallahu ta'ala alam bisawab, yang rajih. Wallahu ta'ala bisawab, yang penting ketika seorang suami ingin menggilir jatah malam istri-istrinya beberapa malam yang dia inginkan, maka dia harus melihat. Dia harus melihat kemaslahatan. Luar biasa Islam ini. Kalau bicara tentang rinci ini luar biasa betapa agungnya syariat Islam. Kalau dia ingin memberikan jatah malam kepada istri-istrinya, sang suami harus melihat. Seorang suami harus melihat, barakallahu fikum, seorang suami harus melihat kemaslahatan dirinya, kebaikan kepentingan dirinya, kebaikan kepentingan istri-istrinya, dan kebaikan kepentingan anak-anaknya. Kalau ketika dia melihat yang baik buat dirinya, tidak menyusahkan dirinya, atau yang baik buat dirinya, yang baik untuk istri-istrinya, dan yang baik untuk anak-anaknya ada semalam-semalam, maka itu yang terbaik. Dan yang afdal memang semalam-malam, sebagaimana hadisnya Rasul. Kalau misalnya yang terbaik misalnya 3 malam 3 malam, buat dirinya, buat istrinya, buat misalnya anak-anaknya, karena jaraknya agak sedikit jauh, misalnya satu Jakarta, satu di Bogor misalnya, dia mampu untuk 3 malam 3 malam, kalau semalam kerepotan dia, mampu dia dan istrinya juga senang, merasa itu yang terbaik, yang kedua juga seperti itu, maka ini yang bagus. Itu ya, dilihat kemaslahatan dirinya, istri-istrinya dan anak-anaknya terkait dengan pendidikannya, itu. Barakallahu fikum. Makanya sebagian pemikir-pemikir dari kalangan wanita Eropa, pemikir-pemikir dari kalangan wanita Eropa memikirkan syariat poligami, mereka takjub, mereka kagum. Bahkan sebagian pemikir-pemikir wanita dari kalangan Eropa mengatakan saya lebih mencintai menjadi istri kedua, ketiga dan keempat di atas atau di bawah suami yang pintar dibandingkan dengan menjadi seorang istri yang pertama atau hanya satu-satunya di di suami yang bodoh atau yang semisal. Bahkan di sebagian negara Eropa itu mendemo mewajibkan seorang suami memilih seorang suami harus menikahi lebih dari satu. Negara Eropa loh. Negara Eropa loh. Barakallahu. Kalau seseorang atau orang yang kaum muslimin memahami betul-betul syariat yang agung ini, semua syariat Islam itu Allah yang bikin. Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk alam semesta ini, bukan hanya untuk kita. Satu syariat ini kebaikannya bukan hanya untuk manusia, kebaikannya untuk alam semesta ini. Seluruh syariat Islam kebaikannya, satu syariat yang lain untuk alam semesta ini. Ketika tidak dijalankan syariat satu, maka dampak jeleknya bagi alam semesta ini. Itu ayat al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mungkin wawasan dari terkait atau di luar dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kitab Syarhus Sunnah masalah akidah. Ada sedikit wawasan sambil menunggu Ustaz Mubarak, namun beliau nggak tahu hadir apa tidak nih. Udah jam 4:30 ya. Barakallahu fikum. Adapun dari ana, namun beliau janji mau hadir karena tadi ada kamu dari Chevron, kamu dari jauh dari Kalimantan, sehingga berhalangan hadir untuk jam 2. Beliau mengamanahkan untuk ana jam 2 terlebih dahulu, kemudian beliau namun belum nampak hadir. Wallahu taala alam, dari ana cukup. Mungkin kalau seandainya untuk melihat beliau tidak hadir ya bisa pulang atau bisa dikonfirmasikan ada beliau lagi di jalan apa di mana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.